kemarin ke Kota Bandung ya? Ke Bandung. Oke ya. Kenapa? Kita habis nemuin artikel tentang Bandung ternyata pernah mau jadi calon ibu kota Indonesia. Zaman dulu si Belanda ini ngeliat tuh ada potensi paling bagus dari secara geografisnya, terus dari cuacanya. Bandung itu tuh yang paling oke gitu. Mereka pilihnya Bandung makanya. Jadi katanya mereka itu tuh suka tempat yang sejuk kan. Jadi itu zaman dulu itu mereka pas ke Bandung, mereka berasa ini tempat tuh enak untuk mereka berpikir. Jadi banyaklah hal-hal yang udah mereka rencanakan untuk menata kota Bandung supaya jadi ibu kota Hindia Belanda ya waktu itu bilangnya ya. Tuh. Terus jadi dari situ kan sampai kita ke Gedung Sate ya. Gedung Sate, tempat pertama yang kita datengin ya? Iya, Gedung Sate. Nah, ini dia Popey yang jadi ikon kota Bandung. Oh, Gedung Sate. Gedung Sate. Dan sebelumnya itu kita udah pernah ke sana, tapi ada sedikit perubahan menurutku ya. Yang dulunya itu belum ada spot foto di depan, ada tulisan Gedung Satenya. Tapi sekarang tamannya udah di cut off, hanya halaman Gedung Satenya aja. Terus ternyata jam segitu itu udah ada aja ya orang yang foto-foto juga ya. Kita pikir bakalan sepi. Dan aku uniknya Gedung Sate itu pas kulihat di atapnya itu ada lingkaran-lingkaran kayak sisik ikan ya? Sisik ikan konsepnya. Dari arsitekturnya itu katanya dia itu pakai konsep Yunani nih yang dicampurkan dengan tradisional. Nah, tradisionalnya itu dari lingkaran-lingkaran di atas atapnya itu. Terus kalau yang Yunani terlihatnya dari ornamen Parthenon kecil-kecil yang ada di pilar-pilar besarnya itu ya? Iya, di lantai 2 ya kayaknya itu kan ada Parthenon. Sama yang uniknya, itu tuh di bagian tengah itu jendela ada ukiran. Nah, ukirannya itu dari Candi Jawa Tengah. Oke. Ya kan? Terus yang bagian atasnya juga gimana yang ada tusuk satenya itu? Nah, tusuk satenya itu yang kita pikir daging ya. Daging kan? Pas kita lihat terpampang jelas tuh pas ke sana, itu ternyata melati. Ya, ada 6 piece disusun. Ya. Oh, terus fun fact-nya yang ngebuat bangunan itu ternyata arsitektur terkenal Belanda yang dibawa betul. ke Bandung itu, dan pada saat itu masih umurnya umur 26 tahun. 26 tahun udah ngebangun tempat yang ikonik di Bandung. Betul. Brilian banget sih itu ya desainnya. Iya. Kalau 26 kita masih senang-senang. Masih senang-senang. Ini orang udah bangun udah berkarya. Iya. Terus dia juga ngurusin tata kotanya ya kalau nggak salah ya. Yap. Dari Gedung Sate itu kita ke salah satu tempat namanya daerahnya Gempol. Daerah sana sendiri itu ada salah satu tempat makan yang udah berdiri dari tahun 1965. Nah, terus ya udah kita jadi makan kupat tahu gempol ya. Ya, kita di sana makan kupat tahu gempol. Dan fun fact-nya ternyata di pekerja Gedung Sate itu mereka tuh tinggalnya itu rata-rata di Kampung Gempol. Pas kita datang pagi itu, hilir mudiknya itu hampir jarang banget kita lihat tempat kosong, meja kosong. Berarti udah terbukti lah ini udah legendaris, orang-orang udah pada tahu. Dan ternyata memang seenak itu sih. Iannya
kita ada apa? Kerupuk, Betul. ada ketupatnya, Ada tahu kuning, toge, ada toge juga, sama saus kacangnya. sama saus kacang. Yang menurutku juara ya di sini itu tuh saus Apa tuh? kacangnya. Saus kacangnya. Karena kan aku sendiri nggak gitu suka saus kacang ya. Ya. Nah tapi kalau pas aku makan di sini saus kacangnya tuh kayak pas gitu. Dan bedanya kita, kalau pasangan gue itu dia tim nggak diaduk. Kalau gue versi tim diaduk. Tahu kuningnya sendiri itu hampir jarang aku temuin ya. Seenak itu ya. Bener-bener fresh ya. banget. Dan kita juga sempat ngobrol sama penjualnya ya. Ya, kupat tahu gempol itu sudah dioperasikan oleh generasi kedua. Generasi kedua. Nah, dari kupat tahu gempol itu kita Jalan 600 meter kalau nggak jauh. salah. Oh, nggak begitu jauh sih. Dari lumayan 600 meter lumayan kok kayaknya. Karena Dari kita sana berdua itu. jadi nggak berasa jalan Iya. jauh. Mungkin kalau sendiri ya. Iya. Itu kita jalan ke kedua taman. Itu Taman Taman Saparua. Saparua sama Taman Maluku. Nah, Taman Saparua sendiri itu dulunya ya, dan sampai sekarang ini masih jadi tempat berkumpul yang ngebawa energi kreatif. Sekarang pun itu masih banyak banget performance dari musik-musik underground di daerah Bandung. Masih aktif ya jadi ya. Masih aktif sampai sekarang. Kayaknya kalau anak Bandung mah belum keren, belum gaul kalau belum ke sana gitu ya. Ya, betul. Nah, kompleknya itu dulu sama Belanda untuk persiapan ibu kota Hindia Belanda Oke. pas zaman dulu itu. Nah, sekarang ya difungsikannya menjadi tempat orang olahraga. Ya, Acara musik. Jadi tuh kita kemarin dari pagi sampai siang ramenya sama orang olahraga ya. Betul. Dan lucunya outfitnya outfit olahragawan. Iya. Tapi pas aku lihat pribadi, di tangan kirinya pegang somai. Sampai yang telur gulung. Nah, Olahraga iya, buang kalori iya, masukin kalori lagi iya. itu udaranya yang kita rasain ya, itu adem. Karena anginnya yang lumayan ini ya, Sepoi-sepoi, dingin. dingin ya. Iya. Sama apa sih? Apa? Walaupun mataharinya sebenarnya nggak berawan ya, cuman udara sekelilingnya tuh berasa fresh banget. Jadi sejuk gitu bawaannya ke kita. Dan kita nemuin salah satu patung ya, Mm-mm. patung Verbach, Pastur Verbach. Kayaknya memang ikoniknya di situ patung Pastor Verbach ini. Kita makan siangnya di Braga Permai. Kan Jalan Braganya sendiri itu tuh terkenalnya dengan fashionable-nya orang-orang di situ gitu. Betul. Sampai bisa dibilang kalau Eropa keluarin launching produk baru, Sebulan kemudian ada bisa ada di Jalan Braga itu. Betul. Terus ternyata Braga itu tuh cikal bakalnya dulu kan Paris Van Java. Ya, ya. Jadi memang ini tempat udah legendaris banget lah ya, Betul. Jalan Braga sendiri. Kenapa Braga Permai kita datengin? Karena cita rasanya itu udah terkenal dari dulu. Dari tahun 1918 ya. Betul, 1918. Pas kita masuk ke sana, tempat duduk yang kita dapat itu depan pintu masuk ya. Iya, Nah di sana itu kita pesen, pizza Braga, terus itu power cheese bener-bener apa oven apa gitu loh. Power cheese. Karena kalau power cheese itu harus ada Isiannya isiannya ya. lagi. Oh. Ini hanya kita dikasih saus coklat aja. Dan kita juga pesen banana split ya. Banana split.
Nah, dari makanan-makanan yang kita pesan itu kita paling suka kamu. Pizzanya kalau aku. Kamu bisa. Kenapa Pizza Braga. kenapa suka? Itu pertama itu pizza tipis. Jadi nggak kenyang sama roti gitu, nggak enak sama roti. Terus kejunya, toppingnya itu aku suka sih. Terutama aku suka keju gitu ya. Kalau dari aku sih itu recommended banget sih, Oke. karena enak. Kalau aku sendiri paling suka dessertnya. Dessertnya, Itu coklatnya enak banget. ya es krimnya ada 3 rasa ya. Ya. Banana splitnya itu ada 3 rasa. Suasananya sendiri, ya menurut kamu gimana? Nah kalau suasananya itu, kalau aku lihat nih dari depan ya, dari depan tuh Jalan Braganya sebenarnya Ramai. ramai gitu. Nah cuman di dalam restorannya itu tuh nggak bising gitu, nggak gitu banyak Ya. orang juga, nggak ramai. Mungkin karena hari Senin. Nah, dari interior sendiri, aku lihat ini gaya art deco banget yang bisa kita lihat itu di dinding belakang kasir. Dia pakai ornamen yang simetris dengan finishing cat berwarna emas. Nah itu tuh Oke. gaya art deco banget. Oke. Dan yang ngebangun itu pun dari zaman dulu nggak berubah ternyata. Ya. Dan lucunya di Braga Permai ini pas kita pesan itu, kita saat dapat satu menu dan satu secari kertas ya, itu isinya historical dari Braga Permai. Iya. Ini cukup unik menurutku. Jadi sambil nunggu. Jadi sambil baca. kita nunggu makanan datang, nggak berasa kita baca nih, wah makanan udah datang. Nah setelah udah seharian jalan, kita Udah lanjutnya. keliling, udah sarapan, udah makan siang, udah. Nah kita mampir ke Pasaka Maison Bandung sebagai tempat kita istirahat dulu lah. betul. Kita bukan mampir doang. Tapi kita juga nginep di Pasaka Maison Bandung. Nah itu posisinya persis depan alun-alun Kota Bandung. Alun-alun Kota Bandung sendiri itu ada salah satu terowongan ya. Iya. Kita juga sempat foto di sana tuh. Di Jalan Asia Afrika ya. Betul, Jalan Asia Afrika. Itu tulisannya Bumi Pasundan Dibuat saat Tuhan tersenyum. sedang tersenyum. Pas masuk ke dalamnya itu, lobinya itu Cantik banget ya dari cantik banget. kita masuk awal aja nih yang ada teras cafe ya, outdoor tapi di atasnya itu ada penutupnya, jadi finishingnya kaca gitu. Nah terus sekelilingnya itu ada pohon-pohon yang terasa banget area tropisnya, Betul. terus juga pakai bahan rotan, terus ada juga yang pakai bahan besi. Iya. Dari kalau tampak depan nih, dari tampak fasadnya kita bisa lihat itu dia pakai gaya art deco. Terlihat dari pintunya yang pakai warna teal. Jadi memang tuh mereka satu gedung ini berkonsepnya perpaduan warna putih, warna emas, dan warna teal ini. Kalau di kamar sendiri aku lihat tuh art deco-nya nggak gitu berat. Jadi dia disatuinnya sama klasik, tapi klasiknya itu juga yang udah klasik agak modern. Ya. Jadi kita terlihat dari dinding yang pakai ornamen wincos, terus finishing dinding lainnya itu pakai cat warna teal itu. Ya. Nah terus kita lihat headboard ranjangnya sama ada bagian kabinet itu tuh pakai bahan rotan. Betul. Jadi tradisionalnya tetap ada sentuhannya gitu. Betul. WC-nya itu Ya. faucetnya warna emas, Betul. mirrornya warna emas, terus shower dindingnya juga pakai warna bronze. Nah itu tuh gagang showernya menurutku lucu ya, bentuknya tuh bentuk telepon gitu loh Pak. Nah, jadi itu yang makin memperkuat konsep art deco klasik dari kamar tersebut. Di atas juga ada swimming pool ya di Betul. rooftopnya. Betul. Jadi menurutku
lumayan lengkap lah untuk fasilitinya juga. Betul. Nah, tapi kita nggak sempat berenang ya? di Iya, sana ya? kita nggak sempat berenang. Setelah kita di hotel beberes, itu kita sempat jalan-jalan dulu di alun-alun kota Bandungnya, karena tinggal nyebrang. Dan pas di alun-alun itu seperti lagi, yang kita pikir itu sepi, nyatanya Rame, rame. padahal weekdays. Ya, betul. Ada aja orang yang nongkrong ya, Ada yang nongkrong, ada yang main sama anaknya. sekeluarga main, ada yang anak kecil doang main bola. Aku nggak ngeliat orang tuanya di mana. Nah, setelah dari sana, waktu udah menunjukkan Sore ya. sore, udah agak gelap nih. Mm-mm. Otomatis kita butuh energi nih. Udah terkuras Nyemil jalan-jalan, ya. kita ngemil-ngemil cantik di salah satu kafe ya. Kafe legendaris juga itu, Betul, kafe Oh. legendaris juga. Itu namanya Kopi Purnama. Kopi Purnama. Posisinya itu di Jalan Alkateri. Dulunya kedai Kopi Purnama itu jadi tempat nongkrong para juragan, Oh, tempat nongkrong para pasar juragan. baru zaman dulu. Hmm. Loh. Kita pesan itu salah satu Andalannya dia. andalannya itu roti Srikaya. Srikaya. Roti Srikaya dan es kopi susunya Kopi Purnama. Dan bukan hanya itu doang ya, Srikaya yang kita pesan ya. Ada 2 jenis roti lagi ya. Iya. Salah Pesannya, satunya itu yang ham ya. roti telur gulung smoke beef. Oh, oke, kamu masih hafal ya namanya ya. Sama satu lagi yang pakai brown sugar Ya, gitu. Minumannya aku kan nggak doyan kopi ya. ah, Jadi aku pesen yang jeruk nipis madu. Asamnya Wah. mantep sih, seger ya. Benar. Sore-sore jadi karena sesuai namanya, ya kan? jeruk nipis madu. Dari Kopi Purnama itu kita jalan kaki lagi tuh ke Ya. Sudirman Street. Isinya banyak makanan-makanan, terus ada halal dan non halal. Kemudian itu juga modelannya Chinatown gitu ya, Pak? Ya, Chinatown-nya Bandung. Dan karena ini Chinatown-nya Kota Bandung, dan ini benar-benar kita rasakan ya, tempat kuliner malam yang ramai di Kota Bandung, itu banyak aja. Hampir kita bisa bilang, kita ngantri cakwe aja lumayan lama ya. Iya, karena habis waktu kita ngantri itu habis. Nah, yang pesanan kita itu fresh banget, baru digoreng lagi. Yap, betul. Gitu. Dan rasanya menurutku itu cakwenya kalau polosan aja tanpa saus, itu aku kurang suka. Tapi pas dikombain sama saus, aku jadi suka banget. Nah, kalau dari aku pribadi itu kalau cakwenya memang polosan gitu kurang berasa sih. Oke. menurutku. Kalau dari aku pribadi, aku amazed. Satu kata untuk trip kita di Bandung. Kalau dari aku sendiri sih, Yap. apa keren ya, ternyata kita bisa menemukan sesuatu yang baru di Bandung. Ternyata tuh ada tempat-tempat Bandung yang ternyata jalan kaki tuh lebih enak dibanding Yap. berkunjungnya naik mobil. Betul. Ternyata di kota ini sejarah historikalnya itu sangat-sangat melimpah gitu loh. Ternyata Dan banyak itu yang perlu kita berdua tahu. banyak yang bisa kita pelajarin lah ya. Betul. Dari satu artikel jadi jalan-jalan nih. Betul. Bahwa perjuangan kita sampai sekarang ini pasti kan notabene nggak lepas tanpa ada Dari sejarah historical. sebelumnya. Karena kota Bandung ini Salah satu alternatif kota yang ya, dekat dari Jakarta untuk berlibur. tapi Kita nanti akan berkunjung lagi ke daerah-daerah lainnya yang pastinya seru banget nih ditunggu terus di di channel Chaos Chaos World. World.